Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah pengajian Kamaru yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan malam Rabu kedua di bulan September ini kembali Allah mudahkan kita untuk bermujalasah, duduk-duduk bersama dalam rangka untuk murojaah, mengulang-ulang kembali ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Tema kita pada kesempatan malam ini adalah melawan hawa nafsu. Karena memang kita ini memiliki dua musuh utama. Musuh pertama, musuh intern diri kita, yaitu hawa nafsu. Musuh kedua, syaitan, yang merupakan pembisik keburukan dan yang berkeinginan kuat untuk menjerumuskan kita dalam neraka jahanam. Nah, oleh karena itu kita yang diberi Allah jiwa, dan jiwa kita ini punya dua potensi baik dan potensi buruk. Nah, kalau kita biarkan, maka dengan hawa nafsu yang mengendalikan jiwa kita, maka tentu kita menjadi orang yang rugi. Sementara kalau kita mampu menumbuhkan potensi kebaikan dalam jiwa kita dengan takwa Allah, insya Allah menjadi orang yang beruntung. Maka kita tahu dalam Quran Allah bersumpah sampai berapa sumpah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyamsi wasyamsi waduhaha wal qamari wama talah, dan seterusnya sampai wa nafsi wama sawwaha. Ada 11an sumpah dari Allah kepada kita yang menunjukkan pentingnya sesuatu setelah disumpah itu apa. Allah bersumpah atas apa? Wa nafsi wama sawwaha. Terakhir dia bersumpah demi jiwa dan penciptaannya. Apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwa itu. Ini sumpah Allah ya, dalam surat Asy-Syams yang mengajak kita untuk bagaimana jiwa kita yang memiliki hawa nafsu ini bisa diarahkan untuk kebaikan-kebaikan agar nanti tidak tersalahkan jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menjadi jiwa yang membawa kepada kehancuran diri kita dan orang lain. Baik jamaah sekalian, kita sedikit masuk kepada hawa nafsu, takrif dari hawa nafsu. Hawa itu apa? Ya, kalau pengertian dari para ahli ilmu, hawa itu mailun nafsi ila ma yulaimuhu. Hawa itu adalah kecenderungan jiwa kepada yang dia sukai. Nah, tentunya kalau jiwa tadi ada hawa nafsu yang normal, yang mahmud, ada juga hawa nafsu yang madzmum, yang tercela. Yang normal ya hawa nafsu yang mengikuti syariat, makan, minum, ada perintahnya kulu washrabu, tapi apa? Wala
tusrifu. Ini hawa nafsu, hawa makan minum, hawa nafsu kepada lain jenis dengan nikah dan macam-macam, itu semuanya adalah hawa nafsu yang mahmud, yang terpuji, yang sesuai dengan syariat. Hanya dalam konteks Quran memang yang sering dipakai adalah hawa nafsu yang konteks buruk, yang melampaui batas. Seorang mufassir dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas ini masih sepupunya Rasulullah ya, atau keponakannya beliau putranya pamannya Nabi, berarti apa itu? Sepupu ya, sepupu Rasulullah SAW, yang karena mujadahnya dalam mencari ilmu ketika sejak muda mencari ilmu ke sana kemari, akhirnya dalam usia 13 tahun, dari 10 tahun belajar, 13 tahun sudah menjadi anggota majelis syuronya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian seterusnya sampai kemudian menjadi pakar tafsir. Nah, beliau berkata, "Ma dzakarallahu azza wa jalla al-hawa fi kitabihi illa dzammahu." Tidaklah Allah menyebutkan kalimat hawa dalam kitabnya itu Al-Quran kecuali itulah mencelanya, mencela hawa nafsu, karena ini konteks Quran yang dipakai di ayat-ayat Quran adalah hawa nafsu yang buruk. Imam Syatibi dan Imam Syafi'i juga berkata, innama sumiyal hawa li'annahu yahwi bi sahibihi ilan nar. Nah, disebut hawa karena dia yahwi bi sahibihi ilan nar, dia akan menjerumuskan pemilik hawa nafsu ini kepada neraka jahanam. Jadi ini musuh dalam yang ada di diri kita adalah mengikuti hawa nafsu, mengikuti apa yang kita, yang jiwa kita maui sakarepe dhewe tanpa mengikuti syariat Allah. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, hawa nafsu ini kalau dituruti hanya akan menghancurkan. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani dengan sanad hasan, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salasu muhlikatin, ada 3 hal yang muhlikat. Muhlikat itu apa? Menghancurkan. Syuhun muta', yaitu syuh, kefakiran yang ditaati. Bukan kefakiran, bakhilan. Syuh itu kebakhilan yang ditaati. Wa hawa muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsihi, dan yang ketiga, seorang yang ta'ajub dengan dirinya sendiri, orang yang merasa hebat. Orang yang merasa hebat sendiri, itu 3 hal yang menghancurkan baik itu pribadi seorang ataupun merusak orang lain, adalah karena punya karakter bakhil, yang kemudian mengikuti hawa nafsu dan bangga dengan dirinya sendiri. Itu yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu, kemudian dari ta'rif itu kita juga mencoba untuk mengetahui apa bahaya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bahayanya apa kalau dituruti atau kalau dibiarkan. Yang pertama, hawa nafsu ini akan yudhillu an sabilillah. Hawa nafsu ini akan menyesatkan seorang hamba dari jalan Allah. Ya, jadi apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mau menerima Rasulullah SAW sebagai nabi?
Apa yang menyebabkan orang-orang musyrikun Quraisy masih tetap milih kekafiran? Apa yang menyebabkan mungkin pemuja tradisi nenek moyang tidak mau meninggalkan meskipun melanggar syariat Allah? Semua itu karena apa? Ngikuti hawa nafsu, terutama dalam masalah-masalah pemikiran. Jadi nafsu mikirnya itu tidak mau ngikuti Quran, tapi ngikuti hawa nafsu. Nah, sehingga orang-orang musyrikun Quraisy waktu itu meskipun tahu bahwa Nabi ini benar, mereka tetap tidak mengikuti. Mereka mungkin ada yang karena sombong, seperti ta'assub ya, seperti siapa itu Amr bin Hisham, Abu Jahal itu dia sebenarnya tahu Nabi Muhammad SAW itu benar, tapi gengsi, nggak mau ngikuti Muhammad karena beda kabilah ya, beda moyang gitu, beda bani. Nah, nek Bani Hashim muncul lah, Bani kita apa yang menjadi kebanggaan, hanya begitu, nggak menerima karena dia punya ta'assubiyah golongan. Yang buat Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW bukan karena mereka nggak tahu itu Nabi yang benar. Nah, mereka tahu Yahudi bahwa ini adalah Nabi Allah, tapi mereka nggak bisa nerima Nabinya dari golongan Bani Ismail, maunya ya dari Bani Israel gitu. Nah, ini karena ngikuti hawa nafsu. Ahlul bidah, para pelaku bid'ah, misalnya mengadakan ritual penyembahan ya, meskipun sudah ngaku Islam kadang ya, kadang-kadang selamatan nyembelih kerbau. Kenapa? Sajen biar yang bawa rekso sini nggak ngamuk misalnya. Itu masih sering terjadi di berbagai lautan Indonesia, itu ada ritual-ritual seperti itu. Yang itu tentunya ini kebid'ahan, bahkan sampai tingkat bid'ah yang menuju ke kesyirikan, bid'ah syirkiyah. Tapi karena banyak yang bukan ikuti hak tapi ikuti hawa nafsu, ya kayak dengan alasan macam-macam, ini warisan leluhur kita, ini nenek moyang kita yang ngajari, kita lestarikan karena ini karena itu ya. Ya, itulah memang penyakitnya orang-orang mengikuti hawa nafsu itu, tidak bisa lolos mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi mereka lebih mengikuti keinginan nafsunya tadi, memelihara leluhur macam-macam itu yang jadi alasan. Padahal sudah jelas dalam agama kita seluruh ajaran nenek moyang itu silahkan dilakukan selama tidak melanggar syariat Allah. Tapi kalau sudah jelas melanggarnya, maksud mau dipertahankan gitu. Maka itu seperti orang-orang musyrikun itu, bal natabi'u ma'alfaina alaihi aba ana. Enggak, kami ngikuti yang diajarkan nenek moyang kami, meskipun syirik, meskipun salah, ini ngikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu kalau diikuti ya akan menjerumuskan orang dari jalan kebenaran. Ibnu Taimiyah rahimahullah, salah seorang ulama besar dari Suriah, Syam, yang kemudian memiliki banyak murid, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, dan yang lain-lain. Beliau mengatakan wattiba'ul ahwa'i fidyanati a'zamu minatiba'il ahwa'i fi syahawat. Ngikuti hawa nafsu dalam urusan din itu lebih berat, lebih besar madaratnya daripada ngikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat. Nah, maksudnya apa? Kalau urusan din ini nanti yaitu tidak mau menerima apa yang Rasulullah ajarkan, mereka tidak mau menerima al-haq, mengikuti hawa nafsunya. Dan berapa banyak orang-orang yang tidak mau menerima al-haq tapi lebih menerima hawa nafsunya yang dia sukai. Ini yang terjadi, sehingga akhirnya mereka tidak berada dalam area kebenaran. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum
wa kullu amrin mustaqir. Salah satu ayat dalam surat Qamar, mereka mendustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Celaan kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Begitu pula tentang bagaimana para penyembah berhala itu menolak Nabi, disebutkan dalam surat An-Najm, in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu sebutkan saja, kamu dan bapak-bapakmu, yang Allah tidak turunkan dalilnya, buktinya. Tidak lain itu hanya kalian mengikuti persangkaan dan apa yang diinginkan hawa nafsu, padahal telah datang kepadamu petunjuk dari Rabbmu Allah. An-Najm ayat 23 mencela para penyembah berhala yang mereka tidak punya dalil. Mereka tidak punya dalil kenapa nyembah berhala, kenapa nyembah Lata, kenapa nyembah Uzza. Ya, sampai kita juga perlu hati-hati, termasuk misalnya kelompok-kelompok sesat itu juga ngikuti hawa nafsu sebenarnya. Ya. Kelompok-kelompok yang mempertahankan kesesatannya itu kalau diajak argumentasi mesti kalah, karena yang benar itu ya jelas tuh, jal haqu wa zaqal batil itu jelas. Tapi mengapa mereka bertahan ngikuti hawa nafsu? Apalagi para pemimpinnya itu biasanya mendapat fasilitas. Misalnya aja ya, kelompok Syiah yang berkembang di negara-negara Timur Tengah sebagiannya, atau Timur Tengah bagian timur kayak Irak, Iran, sekarang Yaman juga dikuasai oleh Hutsi itu, Suriah sekarang sudah dikuasai minoritas Syiah juga. Mereka tetap saja berpegang kepada keyakinan mereka yang tidak berlandaskan dalil yang kuat, karena memang mereka membangun keyakinan dengan doktrin. Misalnya ya, untuk hadis, asalkan rawahu keluarga Ali sahih gitu. Jadi kalau sudah an Fatimata, an Husain, an Hasan itu sahih. Padahal bisa jadi yang ngomong an ini orangnya pendusta, tapi asal itu sudah jelas sahihnya. Sebenarnya kalau dari kalangan Muslim yang asli Sunni itu diteliti, an ini sopo sahabat pendusta enggak ada sahabat pendusta ya. Tapi ini orangnya pendusta apa? Pelupa enggak nih? Pelupa digigit lupa nanti Hasan. Oke, lupane dhaif. Jadi gitu. Sampai orang diteliti. Nek mereka anger, oh an Fatimata sahih. Padahal bisa jadi yang sininya itu ngarang-ngarang gitu, bukan Fatimahnya, tapi yang merawikan itu bisa jadi hanya ngarang atas nama Fatimah, atas nama Husain, atas nama Hasan begitu. Itu contoh ya, sehingga akhirnya mereka bertahan sampai tingkat mengkafirkan para sahabat, meyakini Ibu Aisyah, Ibu Hafsah masuk ke neraka. Ini kan melanggar dalil-dalil jelas dari Quran dan Sunnah, sangat melanggar, tapi mereka bertahan dalam syubhat itu, mengikuti hawa nafsu mereka. Dan apalagi para pemimpinnya juga mendapatkan keenakan jadi pemimpin Syiah, terutama dalam hal kawin mut'ah. Ya wis kiai itu tinggal milih, itu merasa dihormati. Misalnya kiai besar datang ke kampung, nggak ketemu orang Syiah punya anak perempuan, anakmu tak mut'ah seminggu sasi apa sedina ya, wah monggo Ustaz, monggo Pak Kiai. Jadi merasa terhormat. Ini yang terjadi. Belum lagi mereka punya
iuran-iuran yang besar, humus atau apa itu, yang sehingga nanti disampaikan kepada imamnya. Jadi ikuti hawa nafsu, apa-apa itu bertahan mengikuti hawa nafsu. Semua kesesatan itu karena dimulai dari mengikuti hawa nafsu. Demikian pula syahwat, muncul dosa-dosa, macam-macam dosa, baik itu syahwat riasa, syahwat wanita, syahwat tahta, syahwat dunia, syahwat dunia. Ini semua juga hawa nafsu kepada syahwat itu, sehingga akhirnya meskipun tahu yang benar tetap aja tidak mau mengikuti yang benar. Meskipun tahu yang haram tetap aja dinikmati karena dia sudah terkena syahwat, hawa nafsu kepada syahwat itu. Nah, inilah bahayanya mengikuti hawa nafsu, akhirnya dia tersesat dari jalan kebenaran. Efek yang kedua, orang yang sudah terbawa hawa nafsu nanti dia akan tega mengorbankan agamanya demi meraih hawa nafsu yang dia ciptakan. Agamanya bisa dia lemparkan kalau mengganggu dunianya. Dalam hadis yang sudah sering kita baca dan masyhur, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadalah min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Hadis riwayat Tirmidzi dan derajatnya hasan sahih. Tidaklah 2 ekor serigala yang sedang kelaparan dilepaskan ke dalam kawanan domba. Ya, jadi Nabi membuat permisalan, ada gembalaan domba, kemudian mungkin kan ada ininya ya, ada kandangnya gitu. Kemudian di dalam kandang domba itu dilepaskan 2 serigala kelaparan. Kira-kira membahayakan domba nggak 2 serigala yang kelaparan itu? Membahayakan sekali kan, dia bisa kalau makan gini ngentek ke domba kan kelaparan. Nah, itu tidak lebih berbahaya dibanding seseorang yang sangat tamak kepada harta dan kehormatan. Itu tidak lebih, serigala tadi bahayanya masih jauh dibanding bahayanya orang yang tamak kepada kedudukan, tamak kepada harta, mesti akan lebih membahayakan kepada agamanya. Artinya dia rela menjual agamanya, dia rela melepaskan agamanya, yang penting dia mendapatkan kekuasaan dan harta. Inilah bahayanya kalau seorang sudah terbawa kepada hawa nafsu, baik itu nafsu tadi syubhat ataupun nafsu syahwat, harta benda, kekuasaan, yang akhirnya bisa menjual agamanya atau melemparkan agamanya. Padahal bagi kita, bagi muslim, agama itu adalah nomor 1 sumber kehidupan, way of life gitu ya. Yang itu bahkan bukan hanya kita, sebenarnya bapak-bapak kita dulu ya sudah ini merumuskan begitu. Orang Indonesia itu apa karakternya? 1, ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini harus apa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya berarti harus kekuatan imannya kokoh gitu aslinya itu. Sehingga nanti kalau sudah kokoh imannya, kokoh tauhidnya, nanti dia tidak akan gila harta dan gila kekuasaan. Nah, ini jadi kalau sudah orang itu pecinta kekuasaan dan harta, mencintainya karena ingin untuk kepentingan hawa nafsunya, maka orang ini akan sangat rentan agamanya dan bisa menjual agamanya demi meraih apa yang dia inginkan. Mungkin kita dengar kasus-kasus akhir-akhir ini ya yang ramai dibicarakan di mana-mana itu juga itu kan karena terkena hawa nafsu, sehingga akhirnya rela berbuat yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan misalnya. Baik, yang ketiga bahaya hawa nafsu itu adalah fasadul umur. Jadi akan rusaklah urusan
jika seseorang itu mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini ya dimulai dari apa? Dari tidak mengindahkan atau cinta Allah dan cinta Rasulnya itu masih dikalahkan dibanding cinta kepada hawa nafsu, dikalahkan. Akhirnya yuqaddimul ma'asi wal bid'ai anit ta'ati. Dia lebih mendahulukan apa? Dosa-dosa dan kebid'ahan dibanding mentaati Nabi, mentaati Rasulullah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Qasas ayat 50 Allah berfirman, fa illam yastajibu lak, jika mereka tidak menjawabmu wahai Muhammad, tidak menjawab seruanmu wahai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Nah, ini ya, jadi kerusakan ini akan menjadi dahsyat ketika para hamba ini menjadikan hawa nafsu sebagai ikutannya. Dan sekarang sudah kerasa, level dunia, level nasional, level apa, kalau para manusia ini lebih mengutamakan hawa nafsu, maka kita lihat yang hawa nafsu pada dunia hartanya kuat, akhirnya apa? Nilep harta rakyat. Kemarin sing lari nggo Pak 51 triliun itu sapa iku? Ya, dia kan juga orang paham agama kan. Ya, tetapi ya karena kena hawa nafsu, dia tega mengambil harta rakyat sampai 51 triliun. Ini orang sidik loh. 1 triliun itu berapa miliar? 1000 miliar. 1 miliar wes 1000 yuta coba. Iku nek duitnya dikumpulkan yang masjid iki ora cukup iki masjid karena banyaknya uang 50 triliun. Dan yang nilep ya juga orang yang paham, tahu agama. Kemarin ramai juga di Lampung, ya, seorang pimpinan apa itu perguruan tinggi, ya nilep juga orang. Ini kan hawa nafsu. Dia tahu betul tuh apa namanya haramnya apa korupsi. Mungkin malah sing siapa ini sing nilep 78 triliun itu ngerti agama enggak, itu malah karena orang ndak Islam ya, orang ndak Islam kan. Jadi tapi sing Islam sing kiai sing malah salah satu pengurus organisasi Islam itu kan mestinya harusnya tahu, tapi kenapa terjadi hawa nafsu, rusak jadinya, rusak harta segitu banyak kan, rusak negara. Belum nanti orang-orang yang menjual kehormatan, baik kehormatan dirinya, kehormatan bangsanya, itu juga mungkin karena mereka mengikuti hawa nafsu. Maka ini sebenarnya memang yang ideal itu para pemimpin umat dan pemimpin masyarakat itu harusnya orang-orang soleh yang tidak mengikuti hawa nafsu gitu. Maka ya dulu kita ingat ada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, pemimpin yang soleh, takwa, muslih, akhirnya rakyatnya ikut-ikutan soleh baik. Jadi ini perlu kita pikirkan agar orang-orang soleh itu juga punya peran di umat. Ya paling enggak antum ini semuanya kudunya di lingkungan masing-masing itu jadi pemuka kaum gitu. Mbuh Pak RT, mbuh Pak RW, mbuh Pak Lurah, mbuh pembisik Pak penguasa yang baik, karena nanti kalau itu berhasil itu memberikan apa ya, maslahat yang banyak kepada umat itu masalahnya. Baik kepada umat. Ini mungkin itu perlu juga kita pikirkan. Ya, jadi itu yang rusaknya urusan, dan kita sudah merasakannya itu ketika
hawa nafsu menjadi ikutan. Baik, kemudian terakhir, lalu apa langkah yang perlu kita lakukan untuk bisa melawan hawa nafsu, untuk bisa menguasai hawa nafsu atau melawan hawa nafsu? Tadi kan pengertian hawa nafsu, bahaya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau diikuti berbahaya karena dia tadi ya, di antara yang terakhir tadi adalah merusak segala urusan, kemudian juga menjadikan seorang itu tersesat di jalan kebenaran di antaranya. Kemudian dia agamanya akan terancam rusak juga. Kemudian gimana biar hawa nafsu ini bisa kita kendalikan? Yang pertama adalah khasyatullah wa muraqabatuhu. Ingin menjadi nafsu, kuatkan khasyah kepada Allah dan merasakan dekat dengan Allah. Ini PR besar kita. Ini adalah tazkiyatun nufus, memompa ruhiyah kita agar kita semakin kuat rasa khasyah kita pada Allah Ta'ala. Khasyah ini, rasa takut ini ya dua hal ya. Khasyah bimaqamillah, takut dengan keagungan Allah, kedudukan Allah Ta'ala. Yang kedua, takut dengan ancaman-ancaman Allah berupa azab kubur, neraka dan sebagainya. Itu harus kita kuatkan dalam jiwa kita. Bagaimana kita sadar betapa Allah yang maha perkasa, maha kuasa. Kalau kita ngelawan Allah, kalau kita ikuti hawa nafsu, gak taat sama Allah, kalau Allah berkehendak tinggal ngirimkan angin, ngirimkan hujan, ngirimkan gempa, sudah nggak ada yang bisa ngelawan. Hatta negara-negara maju itu sudah nggak bisa ngelawan, misalnya gitu. Kemudian rasa tahu tentang ancaman Allah, kita banyak membaca tentang neraka, ayat-ayat tentang neraka, hadis-hadis tentang neraka, jahanam, azab kubur. Itu membuat kita takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nanti dari situ kalau menguat jadi takwa Allah, takwanya akan menjadikan dia sebagai orang yang tidak berani atau yang ngikuti taat pada Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut itu, takwa, khasyah. Dan muraqabatu yaitu selalu merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah. Maka juga nasihat Allah, perintah Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dan zikir yang banyak. Mengapa ada seperti itu? Karena zikir ini untuk mengingat Allah. Nah, ingat merasa dekat gitu. Nah, ini PR kita juga, ini PR ruhiyah kita. Karena saya juga mungkin merasa, mungkin antum juga podo kroso kayak saya, kita sholat aja kadang-kadang lali sama Allah. Lagi Allahu Akbar maca itu sing dililing malah layang-layang, karena memang ada setan yang tugasnya nggodani kita gitu. Nah, ini kita dihasung untuk banyak ingat Allah. Maka fadhkurullah dzikran katsira itu betul-betul. Maka kalau kita cek seluruh amal-amal kita itu hampir semuanya itu ada zikirnya yang Nabi ajarkan. Mau tidur ada zikirnya, ke WC ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, lihat di cermin hampir semua aktivitas tuh Nabi ngajari zikir supaya connect, zikir kan ingat Allah. Sampai ketika ada yang sahabat bertanya, ya Rasulullah, syariat Islam banyak mana yang saya lakukan, yang saya bisa berpegang padanya? Jawabannya apa? La yazalu lisanuka rataban dzikrillah. Dan senantiasa lesanmu basah berzikir kepada Allah. Zikir lesan tapi hatinya juga connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menguatkan muraqabatullah dan itu akan menjadikan kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Di antara usahanya itu. Kemudian juga hendaklah kita menyadari akibat mengikuti hawa nafsu, baik itu di dunia maupun di akhirat, yang mesti akan menjadikan kita rendah dan hina, baik di pandangan Allah maupun manusia maupun nanti di akhirat. Kita sering ingat-ingat ya, kalau korupsi ya akhirnya ketahuan ya hina, meskipun ya sekarang ada upaya memuliakan koruptor ya, boleh jadi pakai itu DPR lagi itu ya, karena mungkin tidak tahu itu mikirnya gimana. Tapi secara umum orang kan nggak suka
kepada pengikut hawa nafsu itu. Nah, baik itu korupsi, ahli maksiat, di kampung-kampung yang orang-orang soleh banyak melihat orang yang maksiat mesti nggak disukai. Belum di akhirat nanti disadari bahaya ngikuti hawa nafsu. Kemudian hendaklah setiap jiwa berusaha melawan hawa nafsunya masing-masing. Waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang bersabar dan maafkan, sebenarnya hal itu adalah hal yang paling penting, hal yang mendesak. Bapak sekalian, artinya apa? Bahwa hawa nafsu ini kalau dituruti itu kayak bayi minum ASI ke ibunya. Kalau nggak disapeh, nah dia sampai umur 5 tahun masih pengen ngemik terus. Nah disapeh. Hawa nafsu harus begitu, dilawan. Misalnya gimana ngelawannya? Ya menyelisihinya. Mungkin pas kita marah gitu ya, marah. Nah, kita berusaha, kita ingat nasihat Nabi, laisa asyadidu bisur'ati wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang bisa menahan diri ketika sedang marah. Nah, kita latih. Nafsu apalagi? Nafsu adalah harta benda, kita latih, kita lawan bahwa kita sadar dunia ini hanya sementara. Nafsu apalagi? Nafsu mungkin aja kita sadar bahwa selingkuh itu hanya membawa pada petaka dan sebagainya. Kita lawan keinginan-keinginan buruk itu sehingga nanti kita terbiasa tidak mengikuti hawa nafsu. Maka ini harus kita lawan. Kadang-kadang kita malas dalam berbuat kebaikan, kita lawan gitu. Kita harus berusaha menyelisih hawa nafsu. Nah, baik, yang terakhir dan sangat penting sekali, banyak berdoa kepada Allah. Ada doa Nabi yang singkat, mungkin bisa kita hafal. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Doanya pendek ini, intinya ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari akhlak yang mungkar. Akhlak ini kalau di syarahnya lebih kepada akhlak-akhlak hati, iri dengki, bakhil, itu, dan macam-macam akhlak buruk. Wal a'mal ini akhlak lahiriah, mungkin sikap-sikap yang enggak baik sebagainya. Wal ahwa, ngikuti hawa nafsu. Kita baca bareng ya, biar langsung hafal, pendek kok, insya Allah sekali ngulang langsung hafal insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan akhlak, amal dan amal-amal buruk dan hawa nafsu. Sekali lagi ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal a'mali wal ahwa'i. Wes, hafal? Iya. Nanti bisa di share aja ya doanya, engko biar dihafal di WA masing-masing insyaallah. Mungkin itu ikhwan sekalian dan akhwat dan ummahat, bahwa kita ini punya musuh intern dalam jiwa kita yang kalau kita enggak waspadai, kita diperbudak, sehingga nanti kita bisa diperbudak oleh hawa nafsu kita, sehingga kita apa saja itu ikuti hawa nafsu. Nek seneng wong ya karena hawa nafsu, benci orang hawa nafsu, berbuat apa itu kita sudah melupakan agama, kita sudah jadi budaknya hawa nafsu. Padahal kita dicipta Allah jadi budaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menghamba kepada Allah, maka ini lawannya adalah hawa nafsu ini. Maka kita perhatikan betul
jangan diremehkan, dilatih untuk melawannya. Dan inilah perjuangan jihad yang pertama, jihadun nafsi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan hawa nafsu. Kalau orang sudah berhasil berjihad melawan hawa nafsunya, nanti yang lainnya lebih ringan lagi. Tapi kalau dia menjadi budak hawa nafsunya, maka dia akan lemah lagi menghadapi perjuangan-perjuangan yang berikutnya, tahapan-tahapan yang berikutnya. Begitu mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah menjaga kita untuk menjadi hamba-hambanya saja, hamba-hamba Allah saja, bukan jadi hamba budak hawa nafsu, yang hanya hawa nafsu kita tundukkan kepada syariat Allah. Seperti sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna wahu taba'an lima ji'tu bih. Kamu tidak sempurna imanmu sampai menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hawa nafsunya disesuaikan dengan syariat yang Allah, yang Rasulullah bawa, yang Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.